kayaknya kita foto-foto nggak ada mereka berdua deh. Mereka kemana ya? Dan dicek tuh buat mastiin. Ternyata memang benar. Di foto itu tidak ada mereka semua. Nggak ada yang namanya Rijal sama Rani kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nerusin tentang pendakian Lawu kemarin nih. Buat kalian yang penasaran kelanjutannya ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Cuman kali ini gue nggak nyebat dulu ya. Gue nggak ngerokok dulu cuy, jadi udah mulai kena gejala-gejala nggak enak lah tenggorokan. Dan udah mulai agak pahit juga, ini pun bukan kopi tapi air putih gitu ya. Ya takutnya daripada gue kenapa-napa dan sakit kan. Dan semoga aja sih segera sembuh gitu. Jadi biar nanti ada ritual lagi, karena kalau gue lanjutin gue takutnya malah makin jadi gitu. Jadi gue stop dulu lah ngerokok untuk beberapa hari. Oke coy, gue bakal ngelanjutin cerita kemarin. Jadi kemarin tuh Rijal sama Rani tuh udah mulai kejebak di namanya Pasar Setan gitu kan. Di tempatnya itu di Pasar Dieng gitu. Nah kita bakalan beralih dulu ke rombongan yang sudah di depan, teman-temannya gitu kan. Nah rombongan yang di depan ini kita sebut aja namanya temennya ini tuh, salah satunya itu Didi gitu. Didi ini kebetulan paling belakang pada saat itu. Nah ketika mereka trekking, alhamdulillah kata mereka semua, karena kondisi ketika mereka lanjut jalan itu tiba-tiba kabutnya tuh mulai menipis cuy. Mulai menipis sampai akhirnya yang posisi paling depan, Acong pun ngelirik ke bagian belakang, yaitu ke si Didi ini. Dan si Acong pun bilang, Rijal sama Rani kemana Di gitu kan. Didi tuh nengok ke belakang dong. Loh iya nggak ada, kemana ya. Dan dipanggil-panggil lah nama si Rani ini gitu kan. Ran, Jal gitu kan. Dari situ tuh mereka belum panik gitu kan. Wah kemana ya, udah tungguin kali aja mereka masih di belakang gitu kan. Ditungguin lah sekitaran 5-10 menitan. Dan gak lama Rijal sama Rani ini muncul lah. Dan Didi pun di situ, mereka semua pun yang rombongan depan tuh kayak alhamdulillah. Akhirnya si Acong ini bilang, lu pada kemana aja sih? Kok lama banget gitu, jangan bikin khawatir, jangan bikin panik orang. Mereka tuh cuman diem dengan tatapan kosong. Dari situ sebetulnya Didi ini punya firasat jelek, atau bisa dibilang kayak aneh gitu cuy. Karena kok nih orang jadi pendiam. Dan tatapan dari kedua orang ini, ya mungkin kalau Rani ya ada trouble kan gitu, bisa dibilang yang aneh dikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau Rijal kan nggak yang aneh seperti itu harusnya gitu kan. Tapi mungkin karena mereka kecapean aja kali kan gitu. Akhirnya ditanya, lu berdua nggak apa-apa kan? Dan lagi-lagi mereka berdua itu cuman diem aja. Sampai akhirnya si Acung ini bilang, ya udah yuk kita lanjut lagi. Didi ini walaupun dengan sedikit curiga, naruh curiga ke mereka berdua gitu kan, tapi ya sudahlah, yang penting mereka ada dan mereka tidak nyasar gitu kan. Mereka lanjut lagi lah jalan. Nah kondisi ketika mereka mau jalan ke puncak, Didi ini agak ngejaga jarak. Dalam arti ngejaga jaraknya tuh dengan si dua orang ini. Jadi yang tadinya barengan terus sama yang depan, ini agak ditempelin sih yang mereka berdua ini. Nah ketika ditempelin ini, akhirnya nanya dong si Didi ini ke si Rijal, lu gak apa-apa kan Jal? Tapi Rijal ini cuman diem sambil kayak tatapannya tuh kosong. Dari situ Didi itu sebenarnya sudah mulai merinding di bulu-bulu kunduknya kan.
Dan dari situ ya udahlah, mungkin mereka lagi kecapean kali atau lagi ada masalah atau gimana gitu, nggak tahu kan. Udah deh jalan dan akhirnya kayak sempat ketinggalan kan, dan Didi pun nungguin lagi. Dan di situ pun diputusin kalau mereka itu akan ke puncak dulu dan baru turun itu baru ke Boyem pada saat itu tuh. Akhirnya mereka jalanlah ke puncak dan bilang ke Rijal sama Rani ini, nanti gua tunggu di puncak aja ya. Dan ketika di puncak itu nanti kita istirahat atau makan-makannya tuh di warung Boyem aja. Mereka tuh cuman manggut doang, tapi nggak ngeluarin sepatah kata pun. Dari situ mereka ke puncak lah. Ketika mereka sampai di puncak ini, mereka nggak sadar bahwa Rijal sama Rani ini nggak ada di puncak. Jadi kayak mereka foto itu tuh benar-benar mereka nggak sadar. Sampai akhirnya ketika mereka sudah turun dari puncak, jadi mereka tuh di puncak sekitaran 1 jam, dan mereka turun di Boyem, mereka baru sadar, Rijal sama Rani kemana? Ketinggalan kali ya. Dan dari situ tuh Didi tuh bilang, kayaknya kita foto-foto nggak ada mereka berdua deh. Mereka kemana ya? Dan dicek tuh buat mastiin. Ternyata memang benar, di foto itu tidak ada mereka semua. Nggak ada yang namanya Rijal sama Rani gitu kan. Dari situ mungkin mereka lagi memisahkan diri, mungkin mereka lagi tahapan PDKT gitu atau gimana, itu nggak tahu lah. Yaudah kita tunggu di sini aja ya, karena kan sebelumnya kita udah briefing untuk nunggu di sini gitu kan. Yaudah kita nunggu di sini, makanlah mereka kan. Mereka makan, ditungguin 1 jam itu nggak ada, 2 jam itu nggak ada. Mulailah ada rasa cemas dari mereka semua, terutama Acong sama Didi ini. Aduh, ini bocah pada kemana ya? Kok nggak ada? Akhirnya Acong ini memutuskanlah untuk pergi ke puncak, cuy. Pergilah dia ke puncak. Gue ke puncak dulu ya, gue mau nyuruh mereka cepet-cepet. Acong ini pergi ke puncak set. Nah ketika sampai di puncak itu nggak ada sosok Rijal dan Rani, cuy. Bahkan sempat nanya ke beberapa pendaki, mereka tuh nggak ngeliat. Bahkan dengan kriteria yang dikasih tahu sama si Acong ini, mereka nggak ngeliat sama sekali gitu kan. Ya mungkin beranggapan pendaki lain tuh mungkin udah turun bang gitu. Tapi Acong ini nggak cerita. Gua kan nunggu di bawah gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak oh iya kali ya. Yaudah makasih bang ya, makasih ya gitu. Dan dari situ Acong ini turun dan ngebisikin ke Didi, mereka berdua nggak ada. Dari situ tuh kayak Didi, aduh gimana ya? Ya udah gini aja, kita tungguin. Dan kalau memang nggak ada, nungguinnya tuh kayak di waktu gitu. Kalau nggak ada kita turun, kita laporan ke Yasep. Ya udah deh, oke. Nah dari situ sempat ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Rijal Marani gimana? Udah gampang, aman kok mereka mah gitu kan. Oh ya udah deh. Lanjut nih makan. Iya makan. Makanlah mereka dan kita akan beralih ke si Asep ini, cuy. Nah si Asep ini setelah selesai dengan masak-masaknya, dia ini kan kayak masih kepikiran dengan ini bekas haid siapa gitu. Jadi kayak ada beban kayak seolah bakalan jadi pertanda buruk gitu kan. Ya walaupun tidak terlalu dipikirkan, tapi ya mau gimana gitu, kayak tiba-tiba sekelebatan kepikiran yang namanya si Rani lagi. Tiba-tiba kepikiran lagi gitu kan. Dan ketika pusing dengan banyak beban itu, akhirnya si Asep ini gue rebahan dulu lah. Rebahanlah dia tuh tidur gitu. Nah ketika lagi tidur, si Asep ini ngimpi, cuy. Jadi ada si Rijal ini dan si Rani ini jadi kondisi dalam mimpinya tuh Asep tuh lagi berdiri depan tenda. Dia tuh lagi kayak ya gimana sih, biasa-biasa aja gitu. Dan ngelihat sosok Rijal sama Rani itu lagi jalan. Dan ketika sudah mulai mendekat, kirain akan ke tenda. Tapi justru mereka berdua ini malah lari, cuy. Dari situ Asep teriak kan, lu berdua mau pada kemana? Tapi mereka berdua tuh gak ngomong sepatah kata pun dan terus lari. Bahkan larinya tuh bukan yang namanya ke jalur, tapi bisa dibilang motong jalur gitu, cuy. Gak tahu bakalan kemana gitu kan. Asep yang panik, dia pun lari. Terus lari sekencang-kencangnya. Dan lari mereka berdua itu bener-bener kenceng banget, coy. Terus lari dikejar, sampailah ketika terusan ngejar, gak tahu itu udah sampai mana. Dan di depan mereka atau di depan Rijal dan Rani ini itu ada sebuah jurang.
Dari situ Asep tuh teriak, depan lu ada jurang, jangan lari terus apa. Lari terus, dan ngeliat di depan mata kepala Asep sendiri bahwa mereka itu loncat ke jurang. Dari situ Asep langsung teriak, Jal, Rani. Dan seketika Asep ini bangun dari tidurnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia tuh langsung nengok kiri dan kanan dan dilihat jamnya. Ternyata jamnya itu udah menunjukkan waktu jam 4 sore. Sedangkan anak-anak atau teman-temannya tuh masih belum turun juga cuy. Dari situ kan kayak aduh ini udah gak bener nih, ini udah ada pertanda jelek gitu kan. Ya udah dah, gue bakalan nyusul mereka. Dan akhirnya sebelum itu tuh Asep ini sholat dulu kan. Setelah selesai sholat, akhirnya dia mutusin buat jalan ke puncak. Tapi dengan berbekal kayak ada logistik, terus ada air juga, terus bawa headlamp juga. Takutnya mereka kemalaman. Dan pada saat itu bawa headlampnya tuh sekitaran ya banyak lah, intinya takutnya buat spare dari teman-temannya gitu kan. Asep ini jalan nih. Nah ketika jalan ini di tengah perjalanan, dia tuh ketemu satu pendaki papasan. Pendaki ini tuh cowok cuy. Dan Asep pada saat itu inget banget dengan mukanya. Turun satu orang, ketemulah dengan si Asep. Asep ini nyapa basa-basi busuk coy. Turun bang. Dan si pendaki ini bilang, iya bang. Dan akhirnya Asep ini langsung dong nanya gitu kan, kayak, bang lu ngeliat rombongan kayak gini-gini enggak? Nah si pendaki tersebut itu bilang bahwa ada 2 temennya itu yang terkena hipo. Karena Asep ini ngasih tahu tentang rombongan dan kriteria dari teman-temannya ini. Jadi seolah bahwa si pendaki tersebut itu kayak tahu kan. Dan pas dibilang ada yang hipo, pakaiannya begini-begini pun dia pun kayak tahu, wah ini si Rani nih kayaknya. Dan akhirnya si pendaki ini tuh kayak menawarkan diri, gimana bang kalau gua antar aja? Oh ya udah. Dan pada saat itu Asep tidak punya pikiran jelek, tidak punya pikiran macam-macam, dan justru dia tuh berpikiran ke si temennya ini cuy. Jalanlah dia kan ngikutin si pendaki ini. Ketika jalan ada beberapa keganjilan yang menurut Asep itu. Jadi ketika jalan ini kok nih manusia jalannya agak cepat gitu. Dan Asep ini ngimbanginnya tuh harus setengah berlari, bahkan kadang sesekali itu berlari. Dan kelihatan dari pendaki yang dia ikutin, pendaki yang di depan itu kondisinya jalan santai gitu, tapi kok kenapa ritmenya cepet banget. Tapi Asep pada saat itu tuh belum yang terlalu berlebihan mikirnya yang aneh-aneh. Jalan dan sampailah dia di Pasar Dieng. Dia baru inget banget dan sadar banget bahwa si pendaki yang di depan itu dia tuh belok ke salah satu lokasi. Dan itu tuh kayak Asep ini kayak kesadar dan kayak ada bisikan dari kupingnya, jangan kamu ikutin orang tersebut. Dan dari situ Asep langsung diem. Tak. Dan pendaki yang di depan itu tiba-tiba diem juga dan nengok ke arah Asep sambil senyum nyeringai kayak nyeremin gitu cuy. Dari situ tuh Asep, astagfirullahaladzim. Dan singkat ceritanya, mereka ketemulah dengan rombongan si Acong sama Didi ini di Pasar Dieng ini. Ketemu kan, di situ ditanya dong sama Acong, lu mau kemana Sep? Ya gue nyusulin lu lah, orang lu pada lama banget gitu kan. Oh, akhirnya Acong ini langsung refleks dan bilang, ada sesuatu hal yang gak enak nih buat lu. Kenapa? Si Rani sama Rijal gak tahu kemana. Dari situ Asep langsung pucet dong. Tadinya sih sebenarnya pengen emosi, tapi dia nggak bisa tuh. Akhirnya diceritain lah sama si Acong ini cuy. Bahkan si Didi ini juga ikutan untuk bantuin ngomong. Dan setelah dijelasin, dan bahkan Didi ini ngejelasin ke si Asep, sebetulnya ketika di Pasar Dieng ini mereka tuh sempat ketemu cuy, walaupun mereka tuh ketinggalan jauh. Tapi Didi ini bilang, gue tuh sebenarnya ngerasa aneh karena
Mereka berdua ini bisa dibilang gak banyak ngomong, dan kelihatan tatapan mereka tuh kosong. Dari situ Asep kayak punya pikiran, wah udah gak beres nih. Walaupun gak tahu pada saat itu kan, ya udah deh gini aja, kalian tunggu di tenda, dan gue minta salah satu dari kalian lu temenin gue ya, dia bilang gitu. Kita cari dulu. Ya udah deh, siap dia bilang kan. Yang lain suruh ke tenda. Kalau bisa lu jangan bikin panik anak-anak yang lain. Jadi kayak lu bikin sebisa mungkin, sesantai mungkin gitu kan. Ya udah oke. Akhirnya rombongan Acong ini dan yang lainnya tuh turun. Walaupun kelihatan dari muka-muka raut mereka itu kayak udah mulai kepanikan, tapi mereka tuh sebenarnya pengen ikutan bantuin nyari. Cuman karena kondisinya sudah sore dan mau menjelang malam, takutnya ada sesuatu hal yang bisa dilihat sama mereka, dan itu jadi nimbulin kepanikan nanti ke semuanya. Dan justru takutnya malah panik, lari, ngeliat penampakan, dan malah nanti yang nyasar tuh banyak banget. Akhirnya disuruh nunggulah di tenda. Nah, singkat ceritanya, ketika mereka sudah turun, dan akhirnya si Asep ini bilang, gimana kronologinya tadi, diceritain lagi tuh gini. Dan dari situ ketika mereka lagi ngobrol, si Asep ini duduk di salah satu batu, dan dia ngeliat ada sebuah bercak darah. Jadi ya ketika mungkin si Rijal sama si Rani ini ketika nyiram itu tuh kayak nggak bersih lah, jadi kayak ada darah. Dia tuh megang gini kayak, ini darah apa ya? Dilihat lagi, kok ini kayak darah. Bahkan sekali diendus, ini darah nih. Dan yakin banget si Asep ini darah. Dan dari situ langsung kepikiran sama si Rani. Dari situ tuh Asep tuh cuman, astagfirullahaladzim. Didi nanya dong, lu ngapa Sep? Aduh, gua nggak tahu pikiran gua benar atau bisa dibilang prasangka gue ini benar atau enggak. Mereka kayaknya nyasar di daerah Pasar Dieng ini. Wah, masa iya sih? Ya udah teriak-teriak aja gue ya. Dari situ Didi udah mulai teriak kan, Rijal, Rani, Rijal, Rani. Tapi nggak ada cuy. Dari situ pun Asep bilang, gak usah teriak-teriak, nggak bakalan ketemu, percuma. Terus gimana Sep? Ntar gue mikir dulu, dia bilang. Ya udah yuk kita jalan. Nah, tapi mereka tuh nggak yang naik ke atas, tapi kayak mereka tuh nyisirin samping-sampingannya. Mereka tuh nyisirin samping-sampingannya, mulai dari samping kanan, samping kiri, perbatasan gitu kan. Mereka sisirin, itu nggak ketemu cuy, nggak ketemu. Dan dari situ pun Asep ini kayak frustasi kan, ini gimana ya. Dari situ Dedi bilang, gimana kalau kita turun aja. Kita turun, minta tolong sama pihak base camp buat ngasih tahu tentang kabar ini. Dan dari situ pun ya setuju sih si Asep, tapi kita ada baiknya kita cari dulu daripada nanti kita bikin khawatir dan panik orang lain. Sebaiknya kita ikhtiar dulu, karena kita juga nggak mungkin untuk nerusin turun pada hari ini juga. Ya udah deh, ya siap. Akhirnya mereka berdua tuh nyari cuy, dan kondisi pada saat itu pun sudah mulai gelap. Nah, ketika mulai gelap ini dan itu pun udah waktu menunjukkan maghrib, Asep kan bingung. Dari situ Asep bilang, ya udah gue sholat dulu ya. Udah selesai sholat nanti kita putusin lah, kita akan turun dan kita bakalan ngomongin tentang apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya ya udah tuh mereka tuh si Asep ini sholat dulu di Pasar Dieng ini, sholat. Dan gak lama setelah selesai sholat ini ada bisikan, kamu harus cepat tolongin teman kamu sebelum nyawa mereka hilang. Dari situ tuh Asep, aduh. Dan Asep ini sempat nanya, lu ngedenger suara sesuatu nggak, atau ada yang ngomong nggak? Enggak, gue nggak ngedenger. Tapi Didi bilang, ketika lu sholat gue ngeliat sekelebatan, gue nggak tahu itu apaan. Makanya ketika lu sholat gue deket-deket sama lu aja. Dari situ Asep bilang, ya lu ngapa kagak sholat biar kagak digangguin. Ya gimana ya, lu mah. Ya udah, kita lanjut turun aja dah. Nanti kita bakal obrolin, kita bakal rundingin di bawah. Akhirnya mereka coba turun. Nah, ketika mereka mau turun ini, mereka dihadang dengan beberapa sosok. Sosok itu tuh berpakaian kayak layaknya penduduk warga. Ya kayak warga lah, tapi dengan pakaian zaman dulu gitu cuy. Dari situ tuh Asep bilang, berhenti dulu lu. Pas si Didi ini berhenti, kenapa Asep? Bentar. Asep ini baca doa yang dia bisa.
dan dia ngambil batu, kayak batu gitu kan, dilemparin, nih gue beli barang lu. Dan akhirnya pergi, dan sosok itu pun tiba-tiba lenyap ditelan kabut tipis-tipis. Dari situ pun Didi penasaran kan, lu ngeliat apa sih? Tadi kita ditungguin di depan, dan kurang-kurangnya kita bakal bisa masuk pasar setan. Wah lu yang bener lu, udah buru turun. Dan dari situ pun Didi megang bajunya dong, kayak dipegangin terus nih baju si Asep ini. Akhirnya mereka turun, dan gak lama itu ada suara bisikan lagi ke Asep, yang kurang lebih cepet tolongin temen kamu. Nah, ketika ada suara itu lagi kan kayak ngeganggu. Itu tuh omongan minta tolong atau nyuruh tolongin temen kamu itu tuh mungkin ada sekitaran 5-6 kali cuy. Jadi itu udah sering banget. Tapi ya Asep ini cuma bisa nyuekin kan, karena mau nyari atau nolongin pun kemana gitu. Ini ada tuh lanjut turun dan sampailah mereka di area camp, dan di situ pun dirundingin sama teman-temannya ini. Nah, ketika dirundingin ini akhirnya diputusin lah bahwa akan ada 2 orang yang nge-push turun pada hari itu untuk minta pertolongan ke pihak base camp. Sedangkan Asep ini bakal jaga di tenda ini biar nggak ada kepanikan. Ya di situ pun sebenarnya ada beberapa yang takut untuk turun 2 orang, tapi akhirnya Acong dan Didi ini ngeberaniin, ya udah nggak apa-apa, gua aja yang turun dah. Dan dari situ pun akhirnya udah diputusin kan, pada saat malam itu juga Acong sama Didi ini akan turun. Nah oke cuy, kita bakal lanjut ke ceritanya Rijal sama Rani ini. Nah jadi ketika Rijal sama Rani ini tahu bahwa yang di depan adalah berubah menjadi pasar setan, dari situ tuh Rijal cuman bilang, Ran, lu punya uang koin nggak? Yang gua dengar ketika kita masuk ke sini kita harus belanja sesuatu atau beli barang sesuatu di situ biar kita tidak terjebak di pasar setan tersebut. Dari situ Rani kayak ngodok sakunya dong, dan dia sadar bahwa dia nggak bawa dompet. Dan begitu pula dengan si Rijal, dia tuh nggak bawa dompet karena kondisi di tenda ini itu kan ada Asep cuy, ada Asep. Jadi kayak si mereka berdua ini kayak percaya gitu. Jadi ya karena kan sekarang ada di beberapa gunung tuh ada oknum-oknum yang suka nyuri ketika pendaki itu lagi summit gitu kan. Ini ya gue kayaknya di tenda deh. Dari situ mulailah panik dari Rijal, gimana ini. Dan akhirnya Rani ini kayak ngajak, ya udah yuk jalan yuk, siapa tahu kita ngelewatin pasar ini kita bisa ketemu jalan keluar. Memang ketika mereka jalan ngelewatin itu, mereka tuh enggak yang ditawarin secara langsung kayak Neng beli ini gitu. Tapi ketika mereka jalan tuh mereka nggak berani lari, nggak berani mempercepat jalannya. Jadi kayak mereka tuh cuek aja. Tapi sesekali bola mata hitam mereka tuh ngelirik cuy, ngelirik kiri dan kanan. Memang tidak ada sesuatu hal yang aneh. Penampilan dari mereka pun kayak hal yang wajar pada umumnya manusia, walaupun agak sedikit pucat. Dan ketika mereka makin jalan, Rani ini kayak kepancing dengan makanan, dan dia pun kayak beloklah ke tempat bisa dibilang itu toko buah lah gitu, yang jualan buah, belok. Walaupun Rijal itu sudah megang tangannya, lu mau kemana Ran? Lu jangan belok-belok, katanya kita lurus aja. Ya udah kita lurus aja. Gue lapar, gue pengen makan, dia bilang belok lah. Rijal itu udah nahan cuy, pakai tenaga. Tapi seolah tenaganya Rijal ini enggak apa sih namanya, lebih gedean tenaga dari si Rani ini. Jadi pas narik itu kayak kegusur aja gitu. Dan sampailah dia di toko buah atau yang di penjual buah ini. Ketika sampai di penjual buah ini, Rani itu cuman bilang, Bu, aku mau dong beli buahnya 1. Tapi lu tahu nggak, yang dilihat sama Rijal, yang di depan itu adalah bukan buah, melainkan entah daging apa. Tapi kondisinya itu udah busuk, dan bahkan itu nyengat banget baunya ke hidung si Rijal ini.
Rijal tuh cuma bisa negor, Ran, itu bukan buah, itu bukan buah, ayo cabut, itu bukan buah. Dan dari situ Rijal baru tahu bahwa si Rani ini tatapannya udah kosong. Dari situ astagfirullahaladzim. Dan mau nggak mau kan, Rijal ini langsung sekuat tenaga, dia tuh langsung nyeruduk gitu cuy, kayak banteng, set, dibopong, tek gitu kan, langsung dibawa lari itu. Walaupun sesekali sempoyongan Rijal ini lari terus. Dari situ tuh Rani tuh cuman bilang, gua lapar Jal, gua lapar, gua pengen buah itu. Rijal tuh cuman bilang, lu yang sadar, lu yang kuat, lu bisa ngelewatin ini, terus lari. Tapi anehnya mereka nggak bisa keluar dari pasar setan tersebut. Dan justru semakin lari karena memang visinya kecapean, Rijal ini sempat berhenti dan nurunin si Rani ini. Dan Rijal baru tahu, yang tadi awal-awalnya penampilan atau dari sosok pedagang ini tuh kayak normal atau cuma sebatas pucet, tapi kali ini kok muka mereka tuh hancur cuy. Dari situ Rijal cuma bisa istighfar sambil kayak, ya Allah tolongin gue pengen bisa keluar dari pasar ini. Akhirnya Rijal tuh narik si Rani ini dengan kondisi ditarik terus, diseret ranayuran. Dan Rijal pun bahkan sudah keluar bercucuran air mata cuy. Dan Rijal sama Rani ini terus jalan, tapi nggak ketemu yang namanya jalan keluar. Terus jalan, nggak ketemu yang namanya jalan keluar itu. Dan karena mereka kelelahan, bahkan yang paling lelah itu mungkin si Rijal ini akhirnya duduk dan dia cuma bisa senderan. Astagfirullahaladzim, kenapa ini bisa nimpa sama gua gitu kan. Dalam Rijal tuh kayak ngomong pelan, dia tuh kayak, Sep, tolongin gua, Sep, tolongin gua pengen pulang. Kondisi pada saat itu tuh nggak yang malam, nggak yang siang juga, jadi kayak mau menjelang maghrib lah, sayup-sayup gitu. Tapi dengan kondisi itu kabut tipis cuy, nggak yang tebel banget, makanya mereka masih ngelihat sosok yang ada di situ gitu. Dia tuh cuman udah kayak manggil nama Asep, tapi dengan kondisi udah pasrah cuy, udah pasrah. Dan sesekali orang atau sosok yang ada di pasar setan itu merhatiin mereka berdua. Dan Rijal tuh cuman bisa megangin tangan si Rani ini supaya si Rani ini nggak kemana-mana cuy. Atau bisa dibilang kayak, semoga si Rani ini nggak kabur gitu kan. Dia tuh cuma bisa senderan. Bahkan walaupun si Rani kayak bilang lapar dan dia kayak mau coba jalan, ditarik lagi sama Rijal, udah lu nggak usah kemana-mana. Bahkan Rijal itu sampai meluk, diginiin cuy, lu nggak kemana-mana, lu nggak boleh kemana-mana, dipeluk terus. Karena Rijal pun udah nggak tahu coy harus ngelakuin apa lagi. Nah udah dari situ kita bakal tinggalin mereka berdua lagi, dan kita akan ke si Asep lagi nih cuy. Jadi si Acong sama si Didi ini kan pergi nih ke bawah gitu kan, pergi ke bawah. Tapi ketika mereka mau pergi, lu tahu nggak, di jalan mereka dihadang dengan banyak sosok makhluk. Jadi seolah mereka berdua tuh nggak boleh turun. Mereka berdua benar-benar nggak boleh turun. Dari situ mereka berdua balik lagi. Dan ketika balik lagi, ngelaporin kejadian itu sama si Asep. Sep, kita di depan dijagain dan kita nggak bisa turun. Asep kayak nggak percaya kan. Akhirnya mereka bertiga tuh jalan. Dan pas dilihat, Asep tuh langsung cuma bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Dan ketika Asep sudah percaya dan yaudah yuk kita balik ke tenda. Mau balik ke tenda nih, tiba-tiba ada satu sosok itu yang nyamperin. Mungkin bukan sosok yang nyeremin, dan itu pun ya kayak pakaian itu kayak seolah pendaki. Dan si orang ini bilang, Mas, kalau Mas mau nyelamatin teman Mas ikut sama saya. Dan harus segera kita tolongin. Dan sampai gimana pun Mas gak akan bisa turun. Dari situ tuh Asep kayak nengok ke dua temennya. Dan seolah kayak ya udah nggak ada jalan lagi kan. Mereka pun udah nggak bisa turun karena udah dijagain sama banyak makhluk.
Mungkin kalian penasaran dengan makhluk yang ada di depan itu sosoknya kayak gimana. Yang di depan itu sosoknya benar-benar nyeremin. Pokoknya iya nyeremin banget lah. Dan sosoknya itu bukan cuma satu. Jadi kayak jalan rapat gitu. Walau mungkin kita bisa jalan kiri atau jalan kanan nyelip-nyelip gitu. Tapi ini tuh kayak berjejer aja. Makanya itu kenapa mereka nggak bisa lewat. Nah, ketika lagi berjejer kayak gitu kan, jadi mereka mutusin buat untuk tidak turun daripada nanti kenapa-napa. Dan dari situ pun Acung sama Didit kayak seolah ya udah ini jalan satu-satunya gitu kan, kita harus tolongin. Ya walaupun Acung tuh kayak nggak percaya ini siapa gitu kan, dan baru ngelihat si orang ini. Dan akhirnya Asep pun ngambil keputusan lah. Ya udah gini, lu semua di sini tungguin yang lain. Gua bakal ikut sama pendaki ini buat nyari si Rijal sama si Rani. Kalau sampai pagi gua nggak pulang atau gua nggak sampai di tenda, kalian semua pagi-pagi wajib turun dan laporin tentang kejadian ini. Dari situ pun Acong sama Didi ini kayak nentang kan, kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan hilang atau maksudnya ya turun satu turun semua, dan takutnya malah nanti yang hilang tuh jadi bertiga sama lu. Dari situ Asep karena udah nggak bisa mikir, ya ini kita harus ambil keputusan. Dan gue pun pengen usaha, apalagi gue tuh udah dapat isyarat bahwa memang mereka berdua tuh harus dicari secepatnya, karena takutnya kejadiannya mereka benar-benar nggak bisa pulang. Dari situ pun karena sudah banyak perdebatan, percincongan nggak jelas gitu kan, akhirnya ya udah oke. Akhirnya diputusin lah ketika Acong sama Didi ke tenda, si Asep ini ngikutin salah satu pendaki ini sambil bawa headlamp gitu kan. Kondisinya Acong sama Didi ini ngejelasin ke teman-temannya, walaupun di dalam tenda itu udah ada kepanikan, bahkan di situ kan masih ada beberapa perempuan lagi. Di situ tuh udah ada yang nangis, tapi ditenangin, udah lu jangan bikin panik yang lain, lu nggak boleh nangis, insya Allah kita semua bisa pulang kok, semua Rijal sama Rani bakalan ketemu lagi. Akhirnya udah ditenangin, dan di situ pun Acong sama Didi udah sepakat bahwa mereka akan berjaga, dalam arti takutnya nanti ada yang kesurupan atau gimana gitu kan. Udahlah, yang lainnya tuh disuruh istirahat dan tidur. Dan akhirnya kita bakalan beralih ke si Asep ini coy. Si Asep ini akhirnya pergilah dengan si pendaki itu. Walaupun Asep udah berpikiran bahwa sosok pendaki yang di depan ini adalah bukan manusia, tapi anehnya walaupun Asep ketika jalan itu sudah digangguin atau kayak dijailin dengan salah satu pendaki yang ya disasarin gitu kan, tapi Asep pada saat itu tuh yakin bahwa yang di depan ini benar. Dan si pendaki ini tiba-tiba ngomong, bahkan dia tuh kayak buka obrolan, tenang mas, saya nggak akan jail kok kayak yang sebelumnya. Saya kesini tuh pure benar-benar pengen ngebantuin masnya, karena teman mas kasihan sekarang dalam kondisi yang menyedihkan pada intinya gitu. Asep tuh cuma bilang iya makasih kak gitu kan. Akhirnya terus jalan nggak tahu itu jalan kemana kondisinya. Jadi jalur yang dilewatin itu sebetulnya mengarah ke Pasar Dieng, tapi kok semakin jalan ini Pasar Diengnya tuh nggak kelihatan, dan justru malah ngelihat sebuah gapura. Dan dari situ pun ini kita kemana, udah pokoknya masnya ikutin saya aja. Dan gak lama ketika masuk ke gapura itu dia dikagetin dengan penampakan di dalam gapura tersebut. Jadi bukan sebuah desa, bukan sebuah perkampungan, melainkan itu banyak batu nisan yang kayak nggak tahu lah, jadi kayak semacam kuburan, kayak komplekan kuburan gitu cuy. Dari situ tuh Asep cuma bisa nengok kiri dan kanan, kuburan gitu kan. Asep nih kayak anjir, gue ini kuburan siapa? Setahu gue nggak ada di sebanyak ini kuburan di Gunung Lawu gitu kan. Dan dari situ si pendaki ini cuma bilang, masnya jangan takut, yakin dan percaya sama Tuhan masnya sendiri, dan banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin zikir. Dari situ tuh Asep tuh kayak diingetin, dan ya udahlah dia tuh cuman sepanjang perjalanan tuh cuman zikir, bahkan sholawatan, dan semua apapun yang dia ingat atau yang dia hafal itu dibaca terus. Sampai akhirnya ketemulah dengan satu titik di mana
ada suara tangisan. Dari situ tuh, itu siapa yang nangis ya? Dan makin lama didengerin, suara tangisan itu kayak nggak asing. Itu tuh kayak suara tangisan dari Rijal dan Rani. Dan lu tahu nggak, si pendaki itu tuh cuman bilang, nanti masnya tolongin ke teman kedua mas dan buru bawa lari mereka berdua. Biar urusan sisanya yang ngeganggu itu biar urusan saya pribadi. Si pendaki ini akhirnya kayak ngalihin perhatian. Jadi kondisi Rijal sama Rani ini dikelilingin dengan banyak makhluk, cuy. Akhirnya si pendaki ini tuh kayak ngalihin, dan si makhluk ini tuh kayak ngejar lah. Dan Asep ini kayak bener-bener pure sendiri. Akhirnya disapa lah, Jal, gitu, kayak ditepuk bahunya. Jal, tapi Rijal ini nggak mau buka matanya atau nggak mau nengok ke si Asep. Soalnya kayak ketakutan, cuy. Ketakutan gini. Dan itu bener-bener sampai nangis. Dan gak lama Asep tuh kayak teriak, Jal, istighfar, Jal, Jal, istighfar. Dan dari situ pun si Rijal ini kayak mulailah, Sep, lu kemana aja, Sep, lu kemana aja. Itu sambil meluk kakinya si Asep. Yuk kita pulang. Rani gak sadar, Sep, Rani gak sadar. Ya udah, biar Rani gue yang gendong. Akhirnya dibantu lah sama si Rijal ini, digendong. Dan Asep ini bilang, Jal, lu masih ada tenaga kan, lu masih kuat kan? Masih. Kita harus lari, buru-buru lari sebelum makhluk-makhluk itu beneran ngikutin kita dan neror kita. Akhirnya mereka berdua ini lari dengan kondisi Asep yang ngegendong si Rani. Lari terus. Dan kondisinya pun tangannya si Asep ini ngegenggam atau megangin tangan si Rijal, cuy. Dengan kondisi ya nggak lari banget sih, jadi setengah lari karena berat gitu kan. Terus dan sampai akhirnya ketemu si Gapura itu, dan Rijal pun kaget. Ternyata yang mereka lewatin itu adalah sebuah pemakaman, sebuah kuburan yang rame banget. Walaupun di situ Rijal sebenarnya pengen nanya, tapi ya udahlah, yang penting gue bisa keluar dari sini. Dan dia ketemu sebuah gapura, dan ketika mau keluar dari sebuah gapura itu, tiba-tiba muncul dari balik gapura itu sosok yang ngejagain ke tengah-tengah pintu itu. Tak. Sosok itu tuh cuman merhatiin dan mandang. Kasihin atau berikan teman satu kamu itu, dan kalian berdua boleh lewat. Dari situ Asep kayak nggak bisa, gue naik bareng dan tujuan gue kesini tuh intinya buat menikmatin alam. Gue nggak macem-macem, jadi temen gue harus pulang. Di bawah itu banyak keluarganya, tapi sosok itu cuman bilang dia sudah ngotorin area sakral di sini. Dari situ tuh Asep cuman bilang, bukan ngotorin, itu nggak sengaja. Intinya semua yang dilakukan itu tanpa kesengajaan, dan kalian para bangsa jin atau setan jangan pernah ganggu, apalagi sampai nyesatin para pendaki dengan kesalahan mereka. Di situ tuh kayak berdebat lah Asep, tapi sosok makhluk itu kayak munculin muka-muka kesel, munculin muka-muka yang murka. Tapi alhamdulillahnya lu tahu, ada satu sosok pendaki itu yang rajang atau kayak gimana sih, kayak ngegabruk begitu, dan mereka berdua itu ngeglinding. Dan sosok pendaki itu cuma bilang, lari kalian gitu. Dan akhirnya mereka berdua lari lagi sekenceng-kencengnya, lari terus. Dan pada saat itu lari tanpa ada jeda sama sekalipun, dan mereka bahkan itu sampai di area camp. Jadi belum sampai banget ya, kayak udah kelihatan di depan itu ada area tenda. Nah ketika sampai di area sebelum area tenda ini, Asep tuh cuman bisa alhamdulillah, jangan kita udah sampai. Dan lu tahu, Rijal itu tiba-tiba pingsan, tak gitu kan. Dan dari situ tuh Asep teriak, Cong, Didi, terus-terusan manggil si Acong sama si Didi ini. Dan ketika dipanggil itu Acong sama Didi ini sebenarnya kayak ketakutan juga cuy, tapi suaranya tuh kayak familiar, dan ini yakin nih kalau yang manggil itu si Asep. Dan disenterin ternyata bener, Acong sama Didi ini nyamperin tapi dengan kondisi nggak lari gitu, kayak pelan-pelan, ini lu gitu kan. Iya ini gue tolong, ini nih Rijal pingsan, sama Rani juga pingsan. Singkat ceritanya akhirnya ditolongin lah, dan setelah ditolongin dibawa ke tenda.
Dan lu tahu nggak, ketika sampai di tenda itu ada beberapa pihak tim ranger yang mendadak kayak mau nolongin, dan si ranger ini tahu bahwa mereka ini kan, jadi kondisinya kan harusnya naik 1 malam, tapi mereka nih sampai hari kedua itu kan nggak turun, jadi kayak punya feeling atau firasat jelek, dan akhirnya disusulin. Dari situ pun sudah mulai ketolong, dan alhamdulillahnya, jadi menurut pengakuan si ranger, kalau sampai telat ini Rani bisa meninggal. Intinya poinnya kayak gitu kan. Dan setelah dikasih pertolongan pertama, udah diobatin, dan tim ranger pun ini juga tidak minta penjelasan, yang pada intinya ini bocah kenapa nyasar dan hipo. Asep tuh cuma bisa ngejelasin, tapi ranger ini seolah kayak tahu tentang kejadian apa yang dialamin. Apalagi ketika Asep bilang bahwa si Rani ini sedang halangan bulan, atau bisa dibilang lagi datang bulan gitu kan. Ranger tuh kayak ngerti lah. Dari situ mereka tuh kayak ngabarin dari yang bawah untuk estafet, namanya evakuasi gitu kan. Akhirnya dilakukanlah evakuasi pada malam itu juga. Kondisi ketika sampai di area camp itu jam 2-an, dan mereka bubaran atau bongkaran itu selesai itu sekitaran jam 3, dan mereka itu lanjut turun cuy. Dan sebetulnya ketika turun ini, Asep tuh kan kondisinya dengan beberapa ranger sebagai sweeper. Nah yang lain tuh sebenarnya udah turun semua, bahkan carrier yang dibawa sama mereka semua itu dibawain sama tim ranger. Jadi lumayan banyak lah evakuasinya pada saat itu. Nah Asep ini ketika di belakang itu tuh banyak sosok yang merhatiin atau yang ngikutin, seolah si Rani ini dikawal, dan seolah kayak mau diambil, kayak mereka tuh nggak ikhlas atau nggak ridho kalau si Rani ini harus turun gunung gitu. Tapi anehnya ada ranger yang ngikutin si Rani ini kayak bilang, udah tenang aja, temen kamu bakal dijagain dan bisa dipastiin akan selamat sampai bawah. Kalau kamu memang lihat sosok yang di samping, kamu gak usah takut, gak usah panik, kita udah aman kok insya Allah gitu kan. Udah ya turun, kamu duluan. Si ranger itu paling belakang cuy. Jalan terus, singkat ceritanya mereka sampai. Nah ketika sampai itu kan sudah mendekati pagi lah, sekitaran jam 9-an mungkin, atau jam 8 gitu, sampai di base camp atau di pintu itunya. Yang paling aneh lagi, dia ngelihat salah satu tim ranger yang ngikutin terus, nggak sadar, intinya nggak sadar pengen cepet-cepet turun. Si ranger itu nggak ada cuy. Dan dari situ pun sempat ada teguran dari ranger yang evakuasi, ini mas kenapa pelan-pelan gitu kan. Tapi Asep tuh ya bilang, saya kecapean. Dari situ udah Asep tuh cuma bilang gitu, saya kecapean jadi saya nggak bisa ngimbangin bla 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 gitu. Akhirnya ya si ranger pun memakluminya gitu kan. Dan setelah dari evakuasi tersebut, mereka tuh kayak istirahat, dan Rani ini dibawa ke rumah sakit, termasuk Rijal juga dibawa ke rumah sakit. Dan dari situ Asep cuma bilang, ada salah satu beberapa ranger itu kayak bilang, mas nextnya kalau bisa teman kamu yang namanya Rani ini jangan pernah naik untuk ke Lawu lagi untuk dalam jangka waktu yang lama. Walaupun tidak dijelaskan sama si yang evakuasi ini, karena itu tuh amanat dari kuncen Gunung Lawunya itu. Dan Asep pun seolah ngerti dan paham gitu kan, ya siap lah. Dan di situ pun tidak ada obrolan panjang, dan intinya ketika dievakuasi ini tidak yang dipublikasikan. Jadi ketika udah sampai tuh kayak mereka melipirin ke satu perkampungan biar nggak disorot media dan lain-lain gitu kan. Akhirnya setelah dari kejadian itu adalah sebuah kejadian yang bikin semua trauma. Dan kondisinya tuh alhamdulillah Rijal sama Rani ini membaik ketika 2 atau 3 hari setelah dirawat gitu kan. Bahkan keluarganya juga sampai nangis-nangis. Dan dari situ Asep cuman bilang ke yang lain, udah kita nggak usah bilang ke yang lain tentang kejadian apa yang kita lihat. Kita cuman bisa ya anggaplah ini keteledoran dari kita sendiri, keteledoran dari kita yang kurang ngawal mereka. Udah kita terima aja beban atau bisa dibilang kesalahan dari pendakian kita ini. Nah dari sekian banyak itu, sisanya tuh pada kapok cuy, atau bisa dibilang mereka udah nggak mau naik lagi. Dan yang enggak tuh ada sekitaran 3-4 orang.
Jadi Asep, Rijal, Acong, Didi itu nggak kapok yang namanya untuk naik ke gunung lagi. Sedangkan sisanya termasuk Rani itu udah kapok nggak mau naik gunung lagi. Nah cuy, mungkin ceritanya cukup sekian aja. Ya pelajaran yang bisa diambil, gue sih tidak terlalu gimana ya, maksudnya kayak orang datang bulan atau tidak itu sebenarnya diperbolehkan saja. Yang lebih penting atau yang masuk ke logika adalah ketika kita haid atau datang bulan, setahu gua cewek itu akan mengalami yang namanya sakit. Terus staminanya itu kayak seolah capek banget. Dan ketika capek untuk melakukan pendakian biasanya akan tersugesti dengan sesuatu hal. Ya entah ngeliat pohon itu bisa jadi pocong, entah ngeliat apapun. Dan kadang apalagi kalau lagi datang bulan tiba-tiba kita banyak beban dan pikiran. Ya intinya tidak untuk naik lah, karena itu akan berakibat jelek juga dan kasihan nanti ke tim kitanya. Syukur-syukur kalau kita dapat tim yang memang tidak panuan dengan sesuatu hal yang mistis, tapi kalau dengan yang mistis juga kasihan juga gitu kan. Dan again juga ketika datang bulan, kalau memang tidak diharuskan muncak dan lu ngerasa fisik lu lemah, jangan pernah memaksakan. Karena ketika lu naik gunung, puncak itu bukan tujuan utama, tapi kalian naik selamat, turun pun dengan selamat. Ya segala sesuatu yang ada di cerita ini, yang positifnya silakan kalian ambil, yang buruknya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.